Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 April 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Pak Fajar juga sampailah ke kontrakannya Tante Merlin, dan di sini Pak Fajar juga langsung menghampiri Tante Merlin mamanya. Dia juga mohon kepada Tante Merlin. Singkat cerita, Pak Fajar sudah merayu-rayu Tante Merlin, tapi di sini Tante Merlin ngomong kepada susternya, "Kita dorong saya masuk, saya mau masuk ke dalam," kata Tante Merlin. Singkat cerita, di sini Tante Merlin juga dia masuk ke kontrakannya dia, dan Pak Fajar sama Balia juga dia tidak bisa memaksa Tante Merlin, dia juga langsung pulang dari kontrakannya Tante Merlin. Lalu di sisi lain Neratu yang dia pingsan karena gara-gara para Buana. Di sini juga dokter Buana juga ngomong kepada keluarga Buana, pokoknya Neratu harus istirahat dan jangan sampai mengalami shock lagi. Kalau dia mengalami shock lagi ini bisa fatal akibatnya, kata dokter kepada keluarga Buana. Lalu dokter juga menyuruh keluarga Buana suruh pergi dari kampernya Neratu. Lalu Dewa sama Nana sampai ke ruang tamu, dan Nana juga ngomong kepada Dewa, "Sebaiknya saya aja yang pergi, Mas," kata Nana kepada Dewa. "Ya udah," kata Dewa kepada Nana, "kalau kamu pergi dari rumah Buana, saya juga pasti akan keluar dari rumah Buana. Saya akan ikut kamu," kata Dewa kepada Nana. Pas Dewa yang lagi ngobrol sama Nana, dan Nana tidak sadar dan Dewa bahwa di belakang si para Buana orang tua jahat di sini mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu para Buana juga langsung menghampiri Dewa sambil dia juga ngomong dalam hatinya, "Saya kalau Dewa pergi dari rumah ini, saya nanti gagal lagi untuk mendekatkan Lia sama Dewa." Lalu para juga dia ngomong kepada Dewa, dan di sini para Buana juga dia menjelek-jelekan lagi Nana. Tapi Dewa di sini ngomong kepada para Buana, "Mama, sudahlah, saya sudah tahu semuanya kebusukan dan kejahatan Mama kepada Nana. Saya akan pergi dari rumah ini ikut sama Nana. Kemana Nana pergi saya pasti ikut," kata Dewa kepada para Buana. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Kamu tunggu di sini, saya akan siap-siap," nah, kata Dewa sambil pergi dari hadapan para Buana untuk mengambil koper. Singkat cerita, sampailah Dewa juga ke depannya para Buana sudah membawa koper, dan di sini Dewa juga menyerahkan semua kartu kredit dan ATM dan dompet dan kunci mobil juga kepada para Buana. "Sekarang saya ini sudah dikasihkan ke Mama, masalah mobil segala macam saya taruh di meja ini. Saya akan pergi tanpa membawa apapun," kata Dewa kepada para Buana sambil Dewa juga menaruh barang-barang itu di meja. Lalu para Buana juga dalam hatinya, "Saya tidak mau kalau Dewa pergi dari sini tidak membawa apa-apa." Lalu di sini juga para Buana juga dia ngomong kepada Dewa, "Ya udah, kalau kamu mau ikut dengan anak kemana terserah, tapi dengan satu syarat, kamu harus tetap kerja di Buana," kata para Buana. Di sini juga para Buana juga dia ngomong kepada Dewa, dan singkat cerita Dewa juga mengambil lagi barang-barang itu dan disuruh para Buana. Dia juga langsung pamitan pergi dari rumahnya Buana. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga sama Balia juga sampailah ke kontrakannya. Pas sampai ke kontrakannya, Balia sangat kaget karena di sana sudah nyampak ibunya yaitu Bu Raras. Sama ini juga jahatnya kayak para Buana. Lalu di sini Balia juga ngomong kepada mamanya, "Kenapa mama kesini?" kata Balia. "Saya sekarang kepikiran mendingan saya kontrak sama kamu," kata Bu Raras kepada Balia. Singkat cerita, Bu Raras juga dia mengajak masuk Balia ke dalam kontrakannya, dan Bu Raras juga langsung menutupkan pintu sangat keras sekali sambil dia mendelik kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dalam hatinya, "Benar-benar Tante Raras ini sangat benci kepada saya, tapi saya harus kuat," kata Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Fajar juga pergi dari kontrakannya Balia. Lalu di sisi lain di sini Nana juga nanya kepada Dewa yang di dalam mobil, "Kenapa kamu, Mas?" kata Nana. "Saya jadi curiga rencana apa lagi yang akan diberbuat oleh Mama kepada saya," kata Dewa. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa, "Udahlah Mas, gak apa-apa, saya percaya kepada suami saya. Kamu tidak akan gitu, kita pasti kuat menghadapi ini. Dia itu kan cinta mati kepada Pak Fajar," kata Nana. Di sini juga Nana juga dijelekok pipinya oleh Dewa.
Lain lagi di sisi lain, Pak Nopal yang dia menerima telepon dari anak buahnya, dia juga sangat marah karena anak buahnya dia gagal untuk menghadang Dewa supaya tidak sampai ke gedung persidangan. Dia juga mengasih kabar bahwa Nana dan Dewa tidak jadi bercerai. Di sini Pak Nopal juga sudah menerima telepon dari anak buahnya. Dia dalam batinnya ngomong, kalau gini saya harus turun tangan sendiri, kata Pak Nopal sambil juga pergi dari rumahnya untuk pergi ke kontrakannya Nana yang baru. Lalu di sisi lain Nana juga sampailah ke kontrakannya. Pas sampai ke kontrakannya, dia sangat kaget karena Tante Merin lagi mewek. Dan Nana juga ngomong kepada Tante Merin, kenapa Tante nangis, kata Nana. Tante Merin juga menceritakan semuanya kepada Nana. Di sini Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngomong kepada Tante Merin, daripada kita sedih mendingan kita jalan-jalan aja sambil membawa jalan-jalan junior, Tante, kata Nana kepada Tante Merin. Singkat cerita, Nana, Dewa sama Tante Merin juga pergi ke sebuah taman. Pas sampai ke sebuah taman, di sini dia malah ketemu sama rombongan panti asuhan yaitu Bu Ani. Bu Ani juga sangat senang ketemu sama Nana. Lalu Nana juga di sini mengenalkan kepada Bu Ani bahwa ini adalah tantenya Mas Dewa dan tante saya juga, kata Nana kepada Bu Ani. Di sini juga singkat cerita mereka juga dia main di taman dan ngobrol panjang lebar. Lagi di sisi lain, Pasha di kantornya Pasha, kliennya juga dia pamitan. Sebelum pamitan dia juga ngomong kepada Pasha, pokoknya kamu harus pergi mengecek ke Sukabumi untuk event itu, kata kliennya Pasha. Lalu kliennya Pasha juga dia pergi. Lalu di sini si Alia Seattle dalam batinnya, inilah kesempatan saya di Sukabumi, nanti harus menjebak Pasha, kata si Alia Seattle dalam batinnya. Lalu Pasha juga ngomong kepada si Alia Seattle sama Jian, kamu besok pergi berdua ke Sukabumi, kata Pasha kepada si Alia Seattle sama Bajian. Tapi si Alia Seattle di sini sangat kaget dan dalam batinnya dia ngomong, kenapa Adi tidak ikut ke Sukabumi? Saya harus memaksa Adi, kata batinnya si lurus tunjung si Alia si hilir bulu. Lalu si Alia Seattle juga di sini dia ngomong kepada Pasha, kamu kenapa sih nggak ikut? Masa saya cewek semua yang harus ke Sukabumi? Kata si Alia Seattle kepada Pasha. Di sini Pasha juga dia dengan tegas kepada si Alia Seattle, saya di Jakarta masih banyak kerjaan. Kalau kamu tidak suka ke pekerjaan ini, kamu bisa mengundurkan diri dari perusahaan ini, kata Pasha kepada si Alia si hilir atel. Lain lagi di sisi lain, Dewa, Nana sama Tante Merin dia mau pergi dari taman. Tiba-tiba Dewa juga pulang lagi ke Nana. Di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, ini mobilnya macet, saya harus mencari aki dulu, nah, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga sama Tante Merin ngomong kepada Dewa, kamu perbaiki mobil aja dan saya akan jalan kaki aja, dekat ini nggak jauh, kata Tante Merin dan Nana. Singkat cerita, Nana sama Tante Merin juga dia jalan kaki dari tempat itu menuju ke kontrakannya. Lalu lain lagi di sisi lain, si Broko Kroni yang masih kesakitan kakinya, dia juga tidak bisa pulang karena dompet sama HP-nya dicabel oleh Bu Farah. Dia juga kelaparan di jalan. Lalu dia juga memberanikan diri, dia mendekati pedagang itu dan dia juga minta minuman kepada preman yang lagi minum di pedagang itu. Di sini preman juga sangat marah kepada si Broko Kroni. Lalu preman ini juga langsung berdiri dan mau menghajar si Broko Kroni. Tapi terlihat si Broko Kroni juga sangat ketakutan. Dia juga langsung lari pergi dari tempat itu karena mau dihajar oleh preman itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo, lobat soledat karena Mimin toskan mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga
Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.